Dari fasilitasnya pastinya lebih lengkap ya Kak ya, lebih lengkap dari yang sebelumnya. Gedungnya juga memadai, untuk digunakan untuk belajar anak-anak juga nyaman, kemudian untuk fasilitas pendukung pembelajarannya juga lengkap sekali. Selama di PAUD Kalirejo itu sudah bisa nyuci piring sendiri, makan sudah bisa sendiri. Nek dulu kan nggak mau. Sudah bisa bantu nyapu. Kalau saya nyapu itu suka ikut-ikutan, mama aku tak bantu gitu. Biar anak-anak desa tidak ketinggalan dengan kota. Artinya PAUD ini bisa sebagai untuk PAUD taraf internasional ada di desa. Kecamatan Undaan telah lama dikenal sebagai lumbung padi di Kabupaten Kudus. Hanya kecamatan ini tak ada satupun pabrik didirikan. Meskipun Kudus dikenal luas sebagai kota industri, sebagian besar penduduknya adalah petani. Jauh dari suasana perkotaan, banyak desa di Kecamatan Undaan masih menyimpan banyak ragam kehidupan perdesaan dengan alamnya yang begitu indah. Namun siapa sangka di ujung kabupaten dengan julukan Kota Kretek ini ada sekolah pendidikan anak usia dini yang bisa dibilang sangat maju. Sekolah ini terletak di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Sekolah ini bernama PAUD Terpadu Kalirejo. Letaknya bersebelahan dengan Balai Desa Kalirejo, tak jauh dari Pasar Kalirejo yang cukup dikenal masyarakat di Undaan. Bangunan sekolah PAUD Terpadu Kalirejo sangat berbeda dengan bangunan-bangunan sekolah PAUD pada umumnya. Tata ruangnya dibuat fleksibel untuk mendukung ruang gerak siswa dan banyak fasilitas pendukung anak usia dini untuk bebas bermain. Bahkan, ada sejumlah pihak yang menyebut sekolah ini sudah mirip sekolah-sekolah yang ada di Jepang. Halo sahabat Beta, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya, Anita Purnama, di Special Report Inquiry. Kali ini saya sudah berada di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, tepatnya berada di Desa Kalirejo. Desa ini berada di ujung selatan Kota Kretek, yang artinya jauh dari perkotaan. Sebagian penduduknya bekerja sebagai petani dan pedagang. Namun siapa sangka, di desa ini ada satu sekolah pendidikan anak usia dini yang sudah sangat maju, baik dari sistem pembelajarannya maupun tata ruang sekolahnya. Bahkan sekolah ini sudah mirip dengan sekolah-sekolah di Jepang. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita ke sana dan melihat bagaimana suasana pembelajarannya. Suasana pagi itu begitu cerah, para siswa PAUD Kalirejo telah berdatangan di antar orang tua mereka. Waktu telah menunjukkan pukul 8 pagi, saatnya pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke dalam kelas, seluruh siswa berkumpul di hall utama, baik siswa-siswi kelompok bermain maupun siswa-siswi taman kanak-kanak. Mereka diajak untuk bernyanyi dan berdoa sebelum masuk ke dalam kelas. Setelah itu, mereka berbaris rapi sesuai kelasnya masing-masing dan masuk ke dalam kelas bersama ibu guru. Setelah masuk ke dalam kelas, para siswa mengikuti pembelajaran di dalam kelasnya masing-masing. Tak seperti sekolah PAUD pada umumnya di Kudus, PAUD Terpadu Kalirejo menerapkan pembelajaran berbasis bermain. Jadi, para siswa dibiarkan bermain dan bereksplorasi sesuai tema pembelajaran untuk memantik daya pemikiran kritis mereka. Saat waktu menunjukkan pukul 9 pagi, para siswa kemudian diajak untuk ke pantry sekolah untuk makan bersama teman satu kelas. Tidak semua kelas masuk ke pantry bersamaan, tapi dibuat bergantian antara kelas satu dengan yang lain.
Di momen makan inilah para siswa dilatih kemandirian dan menghargai makanan yang mereka dapat sebagai wujud syukur. Setelah waktu makan selesai, para siswa kembali ke kelas untuk recalling, siswa-siswi diajak diskusi dan evaluasi, serta mengulas kembali pembelajaran yang telah diikuti sebelumnya sebelum mereka dijemput orang tua untuk pulang ke rumah. PAUD Terpadu Kalirejo berdiri di atas tanah seluas 3.000 meter persegi. Dilihat dari bentuk dan tata ruang bangunannya, sekolah ini tampak tak seperti bangunan sekolah PAUD pada umumnya di Kudus. Di bagian depan tampak pagar dari bambu yang ditata rapi dan terlihat estetik, lengkap dengan papan nama unik sebagai penanda. Di depan pintu gerbang ada hall utama yang cukup luas biasa digunakan para siswa untuk berkumpul. Di sekitar ruangan, suasana sekolah tampak asri dengan banyaknya tumbuhan yang ditanam. Ruang kelasnya pun dibuat sangat menarik, terdapat meja, kursi, poster, rak-rak kecil, dan banyak sekali mainan. Dan yang paling penting, ruangan kelas bisa digunakan para siswa leluasa untuk bereksplorasi. Bagian yang tak kalah menarik dari tata ruang PAUD Terpadu Kalirejo yakni adanya area playground di luar ruangan. Di tengah playground terdapat rumah panggung di samping pohon besar yang dilengkapi beberapa anak tangga dan lintasan serta ada perosotan yang bisa digunakan para siswa untuk bermain. Terdapat pula pantry yang digunakan para siswa untuk makan bersama, lengkap dengan meja dan kursi, serta wastafel untuk cuci tangan. Di tempat inilah para siswa diajarkan untuk mandiri dengan makan tanpa disuapi dan mencuci peralatan makan mereka sendiri. Halo Bu. Halo. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Kak. Bu, ini PAUD Terpadu Kalirejo itu mendapat pendampingan dari Jarum Foundation sejak kapan? Untuk pendampingan dari Jarum Foundation dimulai dari tahun 2017. Peresmiannya diresmikan pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 27 November. Terus perubahannya Bu setelah ada pendampingan dari Jarum Foundation itu gimana? Untuk dari fasilitasnya pastinya lebih lengkap ya Kak ya, lebih lengkap dari yang sebelumnya. Gedungnya juga memadai, untuk digunakan untuk belajar anak-anak juga nyaman, kemudian untuk fasilitas pendukung pembelajarannya juga lengkap sekali gitu. Jadi sangat-sangat berubah gitu, berubah menjadi lebih baik. Kalau perbedaan dari PAUD Terpadu Kalirejo dengan PAUD yang lain? Pastinya ada perbedaan ya Kak ya, terutama dalam karakter yang dimiliki oleh siswa-siswi di PAUD Terpadu Kalirejo itu sangat berbeda. Nah, anak-anak PAUD Terpadu Kalirejo sudah terbiasa dengan kedisiplinan, dimulai dengan berbaris, mengantri dalam hal cuci tangan, mengantri dalam hal mengambil makanan, atau mengantri dalam hal menempatkan sandal sepatunya, mengambil tasnya, begitu. Kemudian ada juga pembiasaan mengembalikan barang mainan di tempatnya, pada tempatnya gitu. Kalau di PAUD Terpadu Kalirejo itu kan tidak menekankan pada calistung gitu. Itu kenapa Bu alasannya? Kalau di PAUD Terpadu Kalirejo ini tidak menekankan calistung, tapi lebih pada pengenalan untuk kesiapan anak baca tulis hitungnya itu. Namun itu Mbak, di sini itu lebih kita tekankan pada penerapan karakter anak gitu, untuk kesiapannya nanti lebih mandiri, lebih disiplin, dan nanti lebih inovatif dan kreativitasnya itu muncul gitu.
PAUD Terpadu Kalirejo telah menerapkan pembelajaran berbasis bermain sekitar 5 tahun lalu. Metode pembelajaran ini juga disebut sebagai budaya inquiry. Dalam pengertian sederhana, inquiry bisa diartikan bermain sambil belajar. Melalui metode ini, guru tidak lagi menjadi tokoh sentral, tapi hanya menjadi pemantik bagi para siswa. Dalam pelajaran, para siswa dibiarkan untuk bereksplorasi terhadap objek pembelajaran dan guru memantik dengan pertanyaan-pertanyaan. Para siswa diminta untuk menemukan jawabannya sendiri, baik melalui pengamatan maupun eksperimen sederhana. Melalui inquiry, PAUD Kalirejo ingin mendidik para siswanya agar menjadi pribadi yang percaya diri, kritis, bertanggung jawab, dan menjadi sosok mandiri di masa depan. PAUD Kalirejo sangat menekankan pendidikan karakter anak di usia dini dalam pembelajarannya. Pendidikan karakter ini diajarkan melalui pembiasaan hal-hal kecil tapi mengandung nilai. Misalnya, meletakkan sepatu dan tas pada tempatnya, berbaris rapi dan antre saat masuk kelas, dan mencuci peralatan makan usai makan bersama. Kegiatan pembiasaan itu sendiri beda-beda. Seperti kalau hari Senin itu kita pembiasaannya adalah nasionalisme, jadi upacara, anak-anak dikenalkan dengan upacara. Kemudian setiap hari Selasa itu ada agama, jadi membaca Asmaul Husna, berdoa, doa-doa harian gitu. Kalau hari Rabu itu nanti ada seni, jadi anak-anak diajak gerak dan lagu kayak gitu. Kalau hari Kamis yang hari ini adalah literasi, jadi literasi anak-anak mendengarkan cerita atau kadang-kadang anak-anak yang bercerita gitu. Hari Jumat itu anak-anak juga ada ekskul agama, jadi yang agama Islam itu dengan bunda guru yang agama Islam, yang agama Buddha dan juga Kristen begitu. Jadi kita memfasilitasi berbagai agama ya. Kemudian kalau anak-anak berdoa pun juga udah mulai kami biasakan berdoa dengan agamanya, sesuai keyakinannya masing-masing gitu. Jadi itu kan toleransi beragama dimulai sejak dini ya. Jadi misalkan seperti berdoa sebelum belajar gitu, yang agama Islam berdoa dulu, nanti bunda kak ini belum berdoa gitu, ada yang mengingatkan, oh iya silakan berdoa dulu gitu. Kalau misal makan tadi ya, kebetulan di kelas saya itu ada 2 agama, Islam dan Buddha gitu. Misalkan yang berdoa dulu adalah yang Islam gitu. Biasanya berdoa, setelah itu ada anak tuh, bunda kak Tari belum berdoa. Jadi teman-teman jangan makan dulu gitu. Anak-anak itu pakai, iya tunggu dulu. Aja dimakan sih, aja dimakan dulu gitu. Nunggu yang agama juga. Buddha berdoa, kalau sudah selesai oke, boleh makan kayak gitu. Jadi ada toleransi itu. Pendampingannya itu mulai dari apa saja Bu dulu? Dari peningkatan kapasitas gurunya ya. Dari situ guru-gurunya didampingi, dilatih, ada pelatihan-pelatihan terlebih dahulu sebelum masuk ke pembelajaran anak-anak gitu. Jadi gurunya disiapkan terlebih dahulu untuk mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan. Meskipun waktu tahun 2017 itu guru-gurunya itu masih kualifikasinya ya, masih ada yang dari lulusan SMA, tapi semangat kami untuk mau berubah menjadi lebih baik dengan dibantu oleh Jarum Foundation, dibina oleh mereka. Alhamdulillah guru-guru bisa mengaplikasikannya sampai dengan pembelajaran ke anak-anak lebih baik lagi gitu. Yang pelatihannya itu berapa lama? Pelatihannya kurang lebih ada 3 tahun, sampai dengan 3 tahun. Bahkan sampai saat ini itu kita juga masih ada pelatihan-pelatihan. Sebelum diresmikan menjadi PAUD Terpadu, ada 2 sekolah pendidikan usia dini di Desa Kalirejo, yakni TK Pertiwi Kalirejo yang telah berdiri sejak 1980 dan KB Permata yang didirikan pada 2013. Dulu, TK Pertiwi Kalirejo bertempat di gazebo yang berada di depan PAUD Terpadu sekarang ini. Sedangkan KB Permata berada di rumah pribadi Sekretaris Desa Kalirejo, Faik Maulana.
Dua sekolah itu kemudian dijadikan satu menjadi PAUD Terpadu Kalirejo yang diresmikan atas dukungan Jarum Foundation. Kini sekolah tersebut memiliki 4 kelas untuk TK dan 2 kelas untuk KB. Terbentuknya PAUD Kalirejo tak lepas dari peran penting pemerintah desa Kalirejo yang menghibahkan tanahnya untuk dibangun sekolah tersebut. Bersama dengan Jarum Foundation, pemerintah desa kemudian membentuk PAUD Terpadu Kalirejo dengan semangat membangun pendidikan yang maju meski letaknya berada di pelosok desa. Bahkan ke depan, sekolah ini diharapkan mampu menjadi sekolah bertaraf internasional dan menjadi percontohan sekolah-sekolah PAUD lain yang ada di Kudus. PAUD Kalirejo itu berdiri sejak tahun kapan sih, Pak? Untuk PAUD Terpadu Kalirejonya itu berdiri sekitar tahun 2019 diresmikan oleh beliau Bapak Bupati. Jadi kaitannya berdirinya PAUD, tapi sebelumnya sudah ada dua lembaga PAUD dan TK. Namanya PAUD Permata dan TK Pertiwi Kalirejo. Tapi di lokasinya juga berbeda ya? Iya, dulunya berbeda. Terus pada tahun 2018 ada tim dari Jarum untuk menawarkan untuk pembangunan fisik. Jadi terus kita gabung. Kalau yang mendirikan berarti itu siapa? Desa. Dari itu desa ya. PAUD kan tiap desa kan harus ada satu PAUD. Kalau TK-nya udah dari tahun 80-an udah berdiri. Cuma menjadi merger menjadi satu ini pada tahun 2018 untuk pembangunannya, terus kita diresmikan jadi satu atap lah. Kalau masuknya Jarum itu berarti tahun berapa? 2018 ada tim di sini untuk survei lokasi dan mungkin perizinan dan status tanah. Jadi status tanahnya dari desa sudah diserahkan ke lembaga lah. Jadi pengelolaannya ke lembaga, cuman untuk pendanaan dan ini masih ada campur tangan dari desa sesuai dengan amanat undang-undang desa kan juga ada untuk pembiayaannya guru-guru PAUD dan lain sebagainya operasionalnya ada sebagian dari dana desa. Jarum Foundation itu masuk dengan tujuan untuk membentuk sekolah yang seperti apa? Iya. Kemarin kami sempat berbincang dengan pihak Jarum Foundation. Jadi tujuan dari Jarum Foundation itu salah satunya adalah mendirikan lembaga pendidikan usia dini, pendidikan dasar sebagai fondasi itu di desa, biar anak-anak desa tidak ketinggalan dengan kota. Artinya PAUD ini bisa sebagai untuk PAUD taraf internasional ada di desa. Harapannya dari pihak Jarum yang kami tangkap semacam itu. Metode pembelajaran berbasis inquiry yang telah diterapkan di PAUD Terpadu Kalirejo ternyata sudah menuai hasil. Hal itu bisa terlihat pada karakteristik anak yang belajar di sekolah tersebut. Anak-anak yang belajar di sini dikenal memiliki kepercayaan diri yang tinggi, aktif, kreatif, dan tidak manja. Untuk melihat hasil pendidikan di PAUD Terpadu Kalirejo, kami datang ke rumah Wiwi Dwi Lestari, orang tua Gabriel Fed Krisetia. Saat di rumah, Fed terlihat sangat aktif dan suka berkomunikasi. Menurut Wiwi, ada perubahan besar yang terjadi pada anaknya. Fed telah belajar di PAUD Kalirejo sekitar 3 tahun, namun sang putra tidak merasa bosan. Bahkan, Fed lebih senang dan antusias ketika belajar. Perkembangan yang dialami Fed juga cukup pesat, dilihat dari cara berkomunikasi dan susunan kalimat yang diucapkannya terlihat cakap dalam berkomunikasi. Hal lain yang berdampak pada anaknya, yakni kebiasaan makan bersama di sekolah. Dulu Fed tidak suka sayuran, tapi kini menyukainya. Kalau sebelum dulu itu nggak pernah bantu ya kalau di rumah. Tapi setelah sekolah selama di PAUD Kalirejo itu sudah bisa nyuci piring sendiri, makan sudah bisa sendiri. Nek dulu kan nggak mau. Sudah bisa bantu nyapu. Kalau saya nyapu tuh suka ikut-ikutan, mama aku tak bantu gitu. Jadi lebih mandiri juga ya? Lebih mandiri, lebih toleran sama orang. Kalau di PAUD Terpadu itu kan memang nggak menekankan pada calistung ya Bu. Nanti itu kalau misal masuk SD gitu ada nggak sih kekhawatiran?
Enggak sih ya, soalnya anaknya juga di rumah ya bisa Ki ngitung-ngitung sendiri. Kadang, mah 2 tambah 3 berapa? Ya kamu coba berapa? Ya bisa ngitung. Menurut saya sih cara hitung tuh bisa dipelajari ya. Yang penting dia tuh imajinasinya, kreativitasnya itu yang penting. Menurut saya kok yang penting di PAUD itu kan nggak fokusnya nggak hanya itu aja ya. Yang penting anak tuh tahu prosesnya mengalami seperti itu. Jadi di imajinasi pola pemikirannya kok beda ya menurut saya ya. Fit itu lebih suka hal-hal yang nyata gitu loh. Lingkungan seperti itu. Cuma baca nulis kan bosen. Kasihan anaknya, nanti lama-kelamaan kan malahan nggak suka belajar, nggak suka sekolah. Nah ini kan memang kalau di PAUD Kalirejo kan nggak ditekankan cara hitung itu supaya anak tuh senang. Kan memang kan TK kan bunyinya anak belajar sambil bermain ya. Jadi memang saya lebih suka di PAUD Kalirejo ya itu. Bedanya tuh mungkin di karakternya ya. Nah di yang lain tuh kan memang nggak ada makan bersama. Jadi mungkin anak nggak tahu pekerjaan rumah, nyuci piring. Kadang kan nyuci piring gitu kan, cowok kok nyuci piring. Di desa kan gitu. Itu kan pekerjaan cewek, nyapu tuh pekerjaan cewek. Nah di PAUD diajari kan kemandirian, bagaimana nanti cuci piring sendiri. Jadi di rumah pun bisa dipraktekkan. Jadi nggak hanya itu sebagai pekerjaan cewek, tapi laki-laki juga bisa membantu. Bagus ya, dari mandiri lebih berani, disiplinnya juga. Jadi sesuai dengan sekolahnya ya, kelas-kelasnya kan ada ceria, mandiri, itu sesuai. Jadi saya nggak salah pilih sekolah. Di sini memang sudah bagus, sekolah yang lebih ke karakter anak-anaknya. Kalau dulu bedanya pas sebelumnya, berarti itu anaknya lebih gimana? Kalau anak saya lebih ke aktif ya, jadi kan belum terarah. Kalau sekarang kan sudah terarah, bisa diarahkan gitu. Jadi lebih yang kesehariannya bisa terlihat dibandingkan anak-anak yang lainnya ya. Kok bisa memilih sekolah PAUD Terpadu Kalirejo dulu gimana? Kalau awalnya dulu saya memang milih-milih ya Mbak. Kalau saya kan memang nggak dari sini, dari jauh. Jadi saya udah survei, semua sekolah sudah saya survei. Jadi begitu ke sini, saya cocok ke sini. Pertama memang karakternya. Memang kalau calis tuh nanti kan mungkin bisa ya dengan cara bermain. Nanti ini apa 1, 2, 3 kan nanti kan anak kan langsung ke itunya masuk. Dia mengikuti lebih ke karakter ya. Jadi saya lebih memilihnya ke karakternya, saya nggak apa-apa. Nah, demikian sahabat Special Report Inquiry di PAUD Terpadu Kalirejo. Setelah melihat kegiatan belajar secara langsung dari para siswa dan wawancara kepada kepala sekolah, ketua yayasan, dan wali murid, banyak hal baru yang saya dapat. Dan yang paling berkesan bagi saya adalah sekolah ini mengajarkan kepada para siswa untuk berpikir kritis, mandiri, dan percaya diri. Semoga liputan ini bermanfaat dan sampai jumpa di Special Report Inquiry berikutnya. Sampai jumpa!